nama lebih berharga dari harta. Refleksi pagi 1565. Apa yang lebih berharga daripada kekayaan atau perak dan emas? Mari dengar nasihat Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudara, dari sejak zaman dulu kala, orang bijak telah menyadari bahwa nama baik lebih berharga daripada segala harta. Hanya saja, walaupun seseorang mati-matian mencoba menjaga nama baiknya, tetapi bila memang seseorang itu sebenarnya busuk kelakuannya, tetap saja suatu saat kebusukan itu akan tercium juga. Kalaupun bukan semasa hidupnya, kelakuan itu akan tercium setelah ia sudah tiada lagi. Demikian juga dengan karakter seseorang. Dikenal berkarakter baik dan dikasih orang jauh lebih baik daripada segala harta. Saudara-saudara, materialisme yang didasari oleh sikap cinta uang bisa dengan mudahnya menyebabkan seseorang untuk fokus dalam mengejar harta, termasuk dengan cara-cara jahat. Karena hal ini terjadi juga di orang percaya, tak heran kalau Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nama baik dan karakter baik kemudian tidaklah diutamakan sepanjang seseorang bisa memiliki segala harta dunia. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, janganlah kita terjerumus untuk mengejar harta dan mencoreng nama. Ingat, harta hanyalah sementara, sedangkan nama baik dan dikasih orang adalah lebih langgeng, karena semua itu akan bertahan terus walaupun seseorang sudah tiada lagi. Bukankah demikian? Jembatan kaya miskin. Refleksi pagi 1566. Apa kesamaan dari orang kaya dan orang miskin di mata Tuhan? Mari perhatikan ajaran dari Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Saudara-saudara, walaupun ada beraneka ragam perbedaan antar manusia, tetapi ada satu kesamaan, yaitu bahwa semua manusia adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalaupun ada yang diberi anugerah kekayaan, tentu orang yang kaya itu tidaklah boleh merendahkan bahkan menindas orang yang miskin. Orang yang miskin juga tidaklah boleh menjadi iri dan dengki kepada orang yang kaya. Inilah sikap yang seharusnya ada pada diri setiap orang, entah dia kaya ataupun dia miskin, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, keberadaan orang miskin dan orang kaya telah ada sejak dulu. Apa maksud Tuhan untuk mengizinkan hal ini terjadi? Rasul Paulus mengungkapkan di 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di dalam kehidupan yang didasarkan pada kasih kepada sesama ciptaan Tuhan, sudah seharusnya lah ada sikap saling menolong dan bukannya justru saling membenci. Hanya saja adanya ketidakpedulian, kesombongan, dan berbagai prasangka sering menyebabkan keterpisahan kaya miskin itu justru makin melebar. Karenanya, marilah kita mawas diri dan belajar saling menolong.
jangan keraskan hati. Menghindar dari malapetaka. Refleksi pagi 1567. Sikap apa yang membedakan antara orang bijaksana dan orang bodoh? Amsal 22 ayat 3 mengungkapkannya. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Saudara-saudara, karena orang bijaksana itu hidup di dalam takut akan Tuhan, ia akan menyelaraskan kehidupannya dengan petunjuk Tuhan, sehingga ia akan terhindar dari berbagai bahaya dan malapetaka. Tidak demikian dengan orang bodoh yang tidak peduli akan nasihat Tuhan. Di dalam sikap arogansi serta dorongan berbagai nafsu dan ambisi diri, ia akan nekat berjalan terus walaupun ia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan. Akibatnya, orang bodoh itu akhirnya akan mengalami malapetaka, kepedihan, dan kesia-siaan hidup. Saudara-saudara, karena berbagai tawaran dunia yang sangat menyenangkan dan memabukkan, seorang percaya bisa saja kemudian menjadi terlena dan hanyut untuk mengikuti hal yang bodoh dan jahat. Walaupun ia tahu firman Tuhan itu tidaklah bertumbuh serta berbuah dalam kehidupannya. Kalaupun ia kemudian diperingatkan akan kelakuannya yang tidak benar, ia tidak mau ditegur dan tetap bersikeras untuk mengikuti kemauan dirinya sendiri. Kehidupannya yang tidak berkenan di mata Tuhan itu pastilah tidak membahagiakan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi orang bijak yang mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita menjauhkan diri kita dari segala sikap bodoh yang akan mencelakakan kita. Tetaplah waspada